Shalom umat percaya yang diberkati Tuhan, sukacita di dalam kasih-Nya. Kita dapat dipertemukan untuk memuji dan menyembah Tuhan, menikmati kebaikan-Nya dan anugerah-Nya yang senantiasa menyertai langkah-langkah kita. Sebagai respon kita kepada kasih-Nya Tuhan, kita mengucap syukur dalam segala perkara dan mengangkat pujian hanya untuk kemuliaan nama-Nya. Dia Bapa yang sempurna, Dia Bapa yang sudah banyak melakukan berbagai hal dalam kehidupan kita, layak untuk terima pujian penyembahan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Roh Kudus, Engkau menyertai kami saat ini. Kami menyembah, kami memuji, kami mengagungkan Engkau Allah Maha Tinggi. Haleluya, haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami naikkan syukur bagi-Mu, Yesus Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa,
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari sekali lagi katakan, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami naikkan syukur bagimu. Engkau Bapa yang mengerti setiap kami, Kau yang mengenal pribadi kami, Kau yang menguatkan dan menopang setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Engkau perlindungan kami, kota benteng kami. Kami sembah, kami puji, kami muliakan Engkau Raja. Haleluya, haleluya. Sebab Kau besar dan ajaib, mulia selamanya. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Glory, glory, glory. Sembah bagi nama-Mu Tuhan. Sekarang dan selama-lamanya, sekarang dan selama-lamanya. Biarlah segala pujian bagi-Mu, hanya untuk-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Tiada terukur kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami mau terus berjalan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, haleluya. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur,
Tuhan. Tidak ada yang lebih indah dalam kehidupan kita umat percaya selain bersyukur, 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 dan bersyukur. Kita akan belajar satu firman Tuhan pada kesempatan ini yang biarlah membawa kita semakin lekat dengan Tuhan dan menjadikan Dia segala-galanya dalam kehidupan kita. Mari kita perhatikan firman Tuhan, dikatakan di dalam Matius pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-34, sampai dengan ayatnya yang ke-42. Dikatakan demikian, jangan kamu menyangka bahwa aku Tuhan datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku Tuhan datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku, dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Ayat terakhir, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Kalau kita sekilas membaca ayat ini, kita seperti mendapatkan gambaran bahwa Allah itu adalah Allah yang keras, Allah yang galak. Karena kita melihat bahwa Dia berkata, aku datang bukan untuk membawa damai, tapi aku datang membawa pedang. Dan memisahkan orang tua dengan anak-anak perempuan, dengan ibunya, menantu perempuan, dengan mertuanya. Aku akan melakukan pemisahan. Nah, umat percaya kalau kita hanya sekilas saja memperhatikan apa yang Alkitab sampaikan, mungkin kita memiliki pengertian yang demikian. Tapi kalau kita renungkan mendalam, bahkan di ayat yang lain Tuhan berkata demikian, kalau seseorang tidak membenci orang tuanya, maka ia tidak akan bisa mengikuti aku. Bukankah Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk membenci? Bahkan Tuhan mengajarkan kita untuk memberkati orang-orang yang membenci kita. Tetapi kenapa di ayat-ayat ini Tuhan mengatakan, kalau kamu tidak benci orang-orang di sekitarmu, maka kamu tidak layak untuk mengikuti aku. Tentunya kita harus merenungkan dan menafsirkan ayat ini dengan tepat sesuai dengan konteksnya umat percaya. Di sini Tuhan tidak mengajarkan kita untuk saling membenci, tetapi kita akan melihat apa yang ingin Tuhan dapatkan dalam pengiringan kita dengan Tuhan, sesungguhnya seperti yang dimaksudkan ayat-ayat tadi. Umat percaya yang diberkati Tuhan, dikatakan bahwa ada anak yang harus membenci ayahnya atau ibunya. Ini bicara soal relasi. Kalau ada seseorang tidak membenci hubungan itu, tidak berperkara dengan hubungan itu, maka dia tidak bisa berelasi dengan Tuhan. Artinya demikian umat percaya bahwa Tuhan ingin
kita memiliki relasi yang terbaik, yang segala-galanya hanya kepada Tuhan. Sehingga kita meninggalkan segala apa yang ada di sekitar kita untuk memprioritaskan, untuk mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan ini. Karena kalau kita tidak memprioritaskan hubungan dengan Tuhan, maka hubungan dengan orang-orang di sekitar kita yang kemudian kita jadikan lebih daripada hubungan kita dengan Tuhan, itu akan mengganggu kita, itu akan menyusahkan kita. Kenapa Tuhan menginginkan bahwa hubungan kita dengan Dia harus di atas segala hubungan yang ada? Umat percaya yang diberkati Tuhan, kalau kita mengalami sesuatu, membutuhkan pertolongan, pasti kita akan datang terlebih dahulu kepada pribadi yang kita anggap terdekat di dalam kehidupan kita. Kalau kita menganggap bahwa yang terdekat dalam hidup kita adalah orang tua kita, maka kalau kita mengalami sesuatu, maka kita akan datang kepada Dia. Segala-galanya kita berharap bahwa orang tua kita lah yang akan menolong kita. Umat percaya belajar satu perkara ini. Kalau kita mengandalkan orang tua yang adalah juga sama dengan kita manusia, maka kita tahu mereka punya keterbatasan. Ketika kita merindukan pertolongannya, kadangkala kita menghadapi kenyataan bahwa mereka tidak bisa menolong kita. Mengapa demikian? Karena mungkin mereka juga sedang ada di dalam persoalan. Sehingga pada waktu itu juga mereka juga membutuhkan pertolongan. Nah, kita butuh pertolongan, orang-orang yang kita harapkan juga membutuhkan pertolongan, sehingga siapa yang bisa menolong sesungguhnya? Atau kemudian kita memerlukan kebutuhan. Ada sesuatu yang ingin dicukupi di dalam kehidupan kita. Lalu kita mengandalkan orang-orang di sekitar kita karena kita menganggap mereka lah yang terdekat di dalam hidup kita. Sama seperti tadi saya gambarkan umat percaya, ketika kita berharap kepada mereka untuk mencukupi apa yang kita rindukan, mereka juga terbatas. Mereka belum tentu bisa memberikan semua yang kita perlukan, yang kita butuhkan. Sehingga mereka punya kebutuhan, kita punya kebutuhan. Nah, siapa yang saling mencukupi satu dengan yang lainnya? Ketika kita mengandalkan manusia, manusia itu terbatas adanya. Karena sama seperti kita memerlukan sesuatu, mereka juga memerlukan sesuatu. Dan ini bisa membawa kekecewaan di dalam kehidupan kita. Dan akhirnya kita frustasi, kita putus asa. Dari manakah kita akan bisa mendapatkan apa yang kita perlukan? Tuhan sadar akan hal itu, Tuhan tahu persis hal itu. Sehingga Dia mengajarkan kepada kita, ayo letakkan hati kita hanya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan pribadi yang tidak terbatas. Hanya Tuhan pribadi yang tidak pernah memiliki persoalan. Sehingga ketika kita membutuhkan sesuatu, Dia Allah yang siap dengan caranya untuk memenuhi kebutuhan kita. Kalau kita membutuhkan pertolongan, Dia tidak sedang sibuk dengan persoalannya, tapi dengan tangan terbuka, Dia akan segera menolong kita. Itulah sebabnya Tuhan berkata, ayo jadikan dirinya, pribadi Tuhan, segala-galanya dalam kehidupan kita di atas dari segala yang ada di sekitar kita. Umat percaya yang diberkati Tuhan, lagi pula kita belajar satu perkara ini. Kalau kita meletakkan hati kepada orang-orang atau apapun yang ada di sekitar kita dan mengandalkan mereka, kalau kita mengasihi mereka menjadi yang terutama di dalam hidup ini, maka tidak bisa dijamin, bahkan mungkin tidak akan terjadi, kita mengasihi Tuhan di dalam hidup ini. Tetapi kalau kita mengasihi Tuhan, maka ini bisa terjadi dan pasti terjadi, bahwa kita juga mengasihi orang-orang di sekitar kita. Jadi sangat berbeda umat percaya. Kalau kita mengasihi orang-orang di sekitar kita,
Di atas segala-galanya kita tidak akan mengasihi Tuhan. Tetapi kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan mengasihi orang-orang di sekitar kita. Jadi umat percaya dia menginginkan menjadi satu-satunya pribadi yang kita andalkan di dalam hidup ini. Dia harus menempati posisi teratas di dalam setiap langkah-langkah kita. Lagi pula, Tuhan tidak menginginkan perhatian kita yang terutama karena dia mengalami sesuatu. Misalnya seperti ini, Tuhan tidak ingin kita meletakkan hati kita kepada siapapun di atas hati kita kepada Tuhan. Dan Alkitab berkata dia cemburu akan hal itu. Nah, dia cemburu bukan karena dia takut menjadi sendirian. Tuhan cemburu kepada kita bukan karena dia takut kesepian atau kemudian dia mengalami persoalan karena kita tidak melihat dia, tidak fokus, tidak mengandalkan dia. Bukan itu persoalannya. Tetapi dia tahu kalau kita menaruh hati kepada yang lainnya, seperti tadi saya katakan, kita akan mudah kecewa. Kita akan mudah putus asa. Karena apapun yang ada di sekitar kita, tidak segala-galanya untuk menolong kita. Tetapi Tuhan itu kekuatan bagi kita. Dia penolong, penuntun, dan dia sanggup buat terobosan. Dia Tuhan yang sanggup melakukan sesuatu, apa yang tidak kita bayangkan, kita pikirkan, dari yang mustahil menjadi tidak mustahil. Itu Tuhan kita. Makanya kalau dia menginginkan kita untuk fokus kepada dia, karena untuk kebaikan kita, karena untuk sejahtera kita. Untuk itu mari umat percaya, jadikan Tuhan segala-galanya. Jadikan Tuhan berposisi di atas apapun yang ada di sekitar kita. Kalau kita mengandalkan Tuhan, cara Tuhan memberkati kita, dia bisa menggunakan orang-orang di sekitar kita. Dia bisa menggunakan apapun yang ada di sekitar kita. Karena dia maha besar adanya. Dan kalau kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan mengasihi, sekali lagi saya katakan, kita akan mengasihi sekeliling kita, lingkungan kita. Untuk itu mari umat percaya hari ini, jangan sampai kita menduakan Tuhan. Jangan sampai kita mensejajarkan Tuhan. Tetapi pastikan Tuhan segala-galanya dalam hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sungguh indah apa yang Kau ajarkan kepada kami. Bahwa Engkau mengingatkan kami hari ini, Engkau harus menjadi yang nomor satu di dalam setiap langkah-langkah kami. Bukan kerabat kami, bukan orang tua kami, bukan kekayaan, bukan apapun yang kami miliki yang menjadi andalan kami atau yang menjadi utama buat kami. Tapi biarlah pribadi-Mu saja ya Tuhan, yang kami pegang erat-erat di dalam setiap langkah kami. Karena sekali-kali Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kami. Tuhan maha segalanya, Engkau sumber segala sesuatu. Engkau sanggup mencukupkan apa yang kami perlukan. Engkau akan tepat waktu menolong persoalan dan kesusahan kami. Sehingga kami akan senantiasa tenang berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, ajar kami menempatkan Engkau di atas segala-galanya. Biarlah setiap umat percaya dimanapun mereka berada, demikian pula ya Tuhan. Hari ini dalam keluarga mereka, dalam usaha pekerjaan mereka, pelayanan mereka, mereka menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Sehingga mereka akan melihat bahwa mereka akan selalu bersukacita karena mereka akan menyaksikan keajaiban-keajaiban yang Engkau akan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kau berkati setiap kami, semua umat percaya dimanapun kami berada. Biar damai sejahtera Tuhan menyertai kami. Diberkatilah juga gereja-gereja Tuhan, dimanapun mereka diutus oleh Tuhan, menjadi
mercusuarnya Tuhan di dalam menyampaikan kebenaran, sehingga akan ada banyak jiwa-jiwa yang diberkati oleh firman Tuhan. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati pemimpin kami dari mulai pemerintahan pusat sampai daerah. Semuanya memiliki roh takut akan Tuhan dan hikmat Tuhan yang menuntun mereka memimpin bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami siap melangkah bersama dengan Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah Engkau Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom umat percaya, kami berterima kasih karena Anda sudah bergabung dalam program acara kami, bahkan sudah setia mengikuti program acara ini. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, bahkan men-share program ini kepada pihak-pihak yang lainnya, di mana Anda juga bisa menjadi saluran berkat agar firman Tuhan yang disampaikan dalam program acara ini dapat diterima di banyak pribadi dan mereka diberkati, mereka dikuatkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kalau Anda ingin mengetahui rangkaian kegiatan kami Siloam Community, Anda bisa menghubungi nomor hotline yang tertera atau yang tertulis di deskripsi yang ada, dan kami rindu untuk kita bersama-sama bersekutu memuliakan Tuhan dan menikmati berkat-berkat-Nya. Tuhan Yesus memberkati.